Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriwan dengan nomor induk mahasiswa 25030505074. Saya dari Prodi Pendidikan Keluarga Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat datang di video pembelajaran dengan tema Hakikat Manusia dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. Video ini akan mengajak kita bersama untuk menelusuri salah satu topik yang mendasar dalam dunia pendidikan, yaitu tentang manusia itu sendiri. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, satu pertanyaan mendasar selalu menjadi bahan renungan. Siapakah manusia itu sebenarnya? Pertanyaan ini bukan hanya bersifat filosofis, tetapi juga menentukan arah kehidupan, termasuk arah pendidikan. Sebab pendidikan tidak mungkin berdiri tanpa memahami terlebih dahulu siapa yang dididik, yakni manusia itu sendiri. Hakikat manusia menjadi fondasi bagi seluruh proses pendidikan, karena dari pemahaman inilah lahir tujuan, isi, dan metode pendidikan yang sesuai dengan kodrat manusia. Secara hakiki, manusia adalah makhluk yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Tiga unsur ini menjadikan manusia berbeda dari makhluk lainnya. Akal memberi kemampuan untuk berpikir dan menimbang baik buruk, benar salah. Perasaan menumbuhkan empati, cinta, dan keindahan. Sedangkan kehendak memungkinkan manusia membuat keputusan secara bertanggung jawab atas pilihannya. Ketiga hal inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk berkepribadian dan bermoral. Selain itu, manusia juga disebut sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai individu, manusia memiliki potensi, keunikan, dan kebebasan untuk mengembangkan diri. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain untuk tumbuh, belajar, dan mencapai kebahagiaan. Kedua dimensi ini berjalan beriringan dan harus dipahami dalam proses pendidikan, bahwa pendidik bukan hanya mengembangkan potensi pribadi, tetapi juga membentuk kemampuan berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat. Manusia juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberi amanah untuk menjaga kehidupan di muka bumi. Karena itu, hakikat manusia tidak hanya terbatas pada aspek rasional dan sosial, tetapi juga spiritual. Dalam diri manusia terdapat fitrah untuk beriman dan beribadah. Nilai-nilai ketuhanan menjadi dasar moral yang mengarahkan perilaku manusia agar tidak menyimpang dari kebenaran. Pendidikan dengan demikian tidak hanya mempertunjukkan mencerdaskan pikiran, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual agar manusia hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Dari pemahaman tentang hakikat manusia inilah pendidikan menemukan maknanya. Pendidikan tidak hanya boleh sekedar dilihat sebagai proses transfer ilmu, tetapi harus dipahami sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Manusia yang cerdas, berakhlak, beriman, dan berkemanusiaan. Tujuan pendidikan yang sejati adalah mengembangkan seluruh potensi manusia, jasmani, rohani, akal, moral, dan sosial secara seimbang. Implikasinya terhadap dunia pendidikan sangat luas. Pertama, pendidikan harus berpusat pada manusia. Artinya, proses belajar tidak boleh hanya menekankan pada capaian akademik, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan moral peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing yang memahami kebutuhan, perasaan, dan potensi siswa. Setiap anak adalah individu yang unik, dengan gaya belajar dan latar belakang yang berbeda. Maka, pendidikan yang berorientasi pada hakikat manusia menuntut adanya pendekatan yang humanistik dan kontekstual. Kedua, pendidikan harus mendorong manusia untuk berpikir kritis dan kreatif. Karena manusia diciptakan dengan akal, maka proses belajar harus menumbuhkan kemampuan bernalar, memecahkan masalah, dan menghasilkan inovasi. Sekolah yang hanya menuntut hafalan tanpa mengembangkan daya pikir akan kehilangan maknanya. Pendidikan sejati justru melatih peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, meneliti, dan mencipta. Dalam konteks ini, guru menjadi fasilitator yang menuntun siswa menemukan makna melalui pengalaman. Ketiga, hakikat manusia sebagai makhluk sosial menuntut pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan, empati, dan toleransi. Dunia yang kita tinggali kini semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini,
Pendidikan karakter menjadi sangat penting. Karakter tidak terbentuk hanya dari teori, tetapi dari pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman sosial sehari-hari. Keempat, dari sisi spiritualitas, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai moral dan keimanan. Manusia yang cerdas tetapi kehilangan moral akan mudah tergelincir dalam penyalahgunaan ilmu. Sebaiknya, manusia yang beriman tanpa pengetahuan akan sulit menghadapi tantangan zaman. Karena itu, keseimbangan antara ilmu dan iman adalah kunci pembentukan manusia seutuhnya. Nilai-nilai religius bukan berarti dogmatis, melainkan menjadi dasar etika dan tanggung jawab sosial yang universal. Selain itu, hakikat manusia juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berkembang. Tidak ada manusia yang langsung sempurna. Setiap individu berada dalam proses menjadi, maka pendidikan harus memandang peserta didik sebagai subjek yang sedang tumbuh, bukan objek yang harus diisi. Tugas pendidik adalah menemani proses pertumbuhan itu, bukan memaksakan hasil. Disinilah pentingnya pendekatan pembelajaran sepanjang hayat, bahwa belajar tidak berhenti di sekolah, melainkan berlangsung selama seumur hidup. Dalam konteks pendidikan Indonesia, pemahaman tentang hakikat manusia ini sangat relevan. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Rumusan ini sejatinya merupakan penerjemahan dari hakikat manusia dalam konteks pendidikan bangsa. Namun, dalam praktiknya, pendidikan seringkali masih terjebak pada otoritas kognitif semata. Nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan spiritual sering terabaikan. Akibatnya, muncul generasi yang cerdas secara intelektual tetapi lemah dalam kepekaan sosial dan etika. Disinilah perlunya pembaruan paradigma pendidikan dari yang semula berorientasi pada hasil menjadi berorientasi pada proses dan nilai. Pendidikan harus kembali pada esensinya, yaitu membentuk manusia yang berkeprimanusiaan. Hakikat manusia juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi bawaan yang berbeda. Tidak semua anak memiliki kemampuan akademik yang sama, tetapi setiap anak memiliki kelebihan unik, entah dalam seni, olahraga, keterampilan, atau hubungan sosial. Maka sistem pendidikan yang baik adalah yang memberikan ruang bagi perbedaan potensi itu untuk berkembang. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana untuk menemukan dan mengaktualisasikan jati diri manusia, bukan menyeragamkan mereka. Selain potensi, manusia juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Disinilah pentingnya nilai pendidikan yang membangun karakter, rendah hati, kerja keras, dan tanggung jawab. Pendidikan tidak boleh menumbuhkan kesombongan intelektual, melainkan kesadaran bahwa ilmu harus diabadikan untuk kemaslahatan sesama. Dengan demikian, pendidikan berfungsi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Dalam dunia yang terus berubah seperti sekarang, tantangan pendidikan semakin besar. Teknologi, globalisasi, dan arus informasi telah mengubah cara manusia belajar dan berinteraksi. Namun, di tengah kemajuan itu, esensi pendidikan tetap sama, yaitu membentuk manusia yang beradab. Tidak ada kecerdasan buatan, algoritma, atau mesin yang bisa menggantikan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, moral, dan cinta kasih. Maka, memahami hakikat manusia justru menjadi semakin penting agar pendidikan tidak kehilangan arah di era modern ini. Pada akhirnya, hakikat manusia menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berpotensi, berakal, bermoral, dan berjiwa spiritual. Semua dimensi ini harus disentuh oleh pendidikan. Jika pendidikan hanya mengembangkan satu sisi, maka manusia akan tumbuh pincang, cerdas tapi tidak bijak, berilmu tapi tidak beradab. Sebaliknya, jika pendidikan hanya menumbuhkan keseimbangan antara akal, hati, dan iman, maka lahirlah manusia seutuhnya. Manusia yang bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki nurani dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk kemajuan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak-anak yang
agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dalam pandangan beliau, pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Inilah inti dari hakikat manusia dalam pendidikan, proses kemerdekaan manusia agar mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan kesadaran moral serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, memahami hakikat manusia bukanlah sekedar teori filsafat, tetapi menjadi pedoman praktis dalam merancang pendidikan yang bermakna. Pendidikan harus berpihak pada kemanusiaan, menumbuhkan kebijaksanaan, dan menuntut peserta didik menunjukkan kebaikan sejati. Sebab hanya dengan memahami manusia, pendidikan dapat benar-benar memanusiakan. Dan hanya dengan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, peradaban dapat tumbuh dengan damai dan bermartabat. Dari seluruh uraian mengenai hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejati tidak mungkin lepas dari pemahaman tentang manusia itu sendiri. Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga merasa, berkehendak, dan beriman. Karena itu, pendidikan harus menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan secara utuh, intelektual, emosional, moral, sosial, dan spiritual. Hakikat manusia yang rasional menuntun pendidikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial mendorong pendidikan untuk menumbuhkan empati, kerjasama, dan semangat kebersamaan. Hakikat manusia sebagai makhluk spiritual menegaskan pentingnya nilai moral dan keimanan sebagai dasar dalam setiap tindakan. Sementara itu, hakikat manusia yang berkembang mengajarkan bahwa proses pendidikan harus bersifat berkelanjutan dan menghargai keunikan dalam individu. Dengan memahami hakikat manusia, pendidikan dapat dijalankan bukan hanya untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga membentuk insan yang berkarakter dan beradab. Pendidikan bukan hanya sekedar proses intelektual, melainkan proses memanusiakan yang sejati, menuntun manusia agar sadar akan pentingnya lingkungannya dan Tuhannya. Dalam realitas pendidikan di Indonesia hari ini, kita perlu merenungkan sejenak, apakah sistem pendidikan kita sudah benar-benar memanusiakan manusia? Apakah sekolah sudah menjadi ruang untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, atau justru hanya menjadi tempat perlombaan angka dan gelar? Seringkali kita mendapati pendidikan yang terlalu fokus pada hasil ujian, nilai rapor, atau prestasi akademik, namun merupakan pembentukan karakter dan budi pekerti. Padahal di luar tembok sekolah, dunia membutuhkan manusia yang mampu berempati, beretika, dan berpikir kritis dalam menghadapi kompleks kehidupan. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa pendidikan harus kembali pada ruhnya, yakni sebagai proses untuk memerdekakan manusia. Guru bukan sekedar pengajar, tetapi juga penuntun jiwa. Siswa juga bukan sekedar penerima ilmu, tetapi insan yang sedang tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Dalam diri setiap manusia, selalu ada potensi untuk menjadi baik, bijak, dan berguna bagi sesama. Tugas pendidikan adalah menyalakan potensi itu agar tidak padam, sebab sejatinya pendidikan bukan hanya mencerdaskan tetapi juga menghidupkan hati dan nurani. Sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia lahir dan batin. Maka, ketika pendidikan mampu menumbuhkan kebebasan berpikir, kepekaan sosial, serta ketulusan hati, disitulah pendidikan telah berhasil memanusiakan manusia. Pendidikan yang demikianlah yang dibutuhkan bangsa ini. Pendidikan yang berlandaskan nilai kemanusiaan, berorientasi pada keseimbangan antara ilmu dan moral, serta berpihak pada pembentukan peradaban yang bermartabat. Karena pada akhirnya, hakikat manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Memahami manusia berarti memahami pendidikan, dan mendidik manusia berarti menjaga kemanusiaan itu sendiri. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis dibuat, Cok. Oke, sangat rohas. kami untuk ini sekarang. Boleh, Bang? Ya, orang lagi. Hah?
Ora oleh gini. Lah ora oleh gini. Oleh ora. Lah kowe Hmm? enek kelas apa ora?